Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Minanur Rahman. Saya wali kelas 6B SD Kiai Ibrahim Surabaya. Sahabat rumah belajar seluruh Indonesia yang saya hormati, sebelum saya melaksanakan pembelajaran secara daring tentunya, saya menyiapkan beberapa perangkat aplikasi yang saya gunakan untuk mendukung proses pembelajaran daring saya. Yang pertama, aplikasi yang saya siapkan adalah WhatsApp Group, di mana saya membentuk grup WhatsApp yang saya gunakan untuk komunikasi dengan siswa, kemudian pemberian tugas, dan lain sebagainya. Aplikasi yang kedua yang saya gunakan adalah Google Form. Google Form ini saya gunakan untuk mengecek pengetahuan kognitif, atau bisa dikatakan Google Form saya gunakan sebagai alat untuk evaluasi. Aplikasi ketiga yang saya gunakan adalah YouTube, di mana saya mengupload video saya, bisa diunggah di sana dan anak-anak melihat video saya dari YouTube. Dan yang keempat, tentu saya menggunakan portal rumah belajar. Nah, dalam pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning yang mempunyai sintak. Yang pertama adalah stimulus, kemudian perumusan masalah, pengumpulan data, pemrosesan data, verifikasi data, dan generasi. Sahabat rumah belajar, penerapan Discovery Learning daring yang saya lakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan rumah belajar sebagai berikut. Yang pertama, pada sintaks stimulus saya memberikan rangsangan kepada siswa dan siswi saya dengan memberikan video yang saya peroleh dari rumah belajar. Di sumber belajar saya mencari referensi-referensi yang bisa saya gunakan untuk menyampaikan materi. Kebetulan yang saya sampaikan materinya tentang ASEAN. Nah, dari stimulus ini kemudian saya memberikan rumusan masalah atau permasalahan. Yang pertama, bagaimana kondisi ekonomi negara-negara ASEAN. Dan yang kedua, bagaimana kondisi sosial negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Dari rumusan masalah ini, setelah saya memberikan rumusan masalah, kemudian saya membentuk siswa dan siswi saya, mengelompokkan mereka menjadi 4 kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 8 orang. Tentu aktivitas ini saya lakukan dalam aplikasi WhatsApp Group. Setelah melakukan perumusan masalah, kemudian siswa diminta untuk mengumpulkan data atau informasi. Lagi-lagi dalam sintak ini saya menganjurkan siswa-siswi saya untuk membuka portal rumah belajar dan mencari informasi, mencari data di fitur sumber belajar tentang apa saja itu negara ASEAN. Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian siswa memproses data atau pemrosesan data. Siswa mencatat informasi-informasi atau data yang diperoleh tentang bagaimana keadaan ekonomi, kemudian bagaimana keadaan sosial negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Setelah melakukan pemrosesan data ini, setelah proses kemudian dilakukanlah verifikasi data. Dalam sintak verifikasi data ini, masing-masing siswa kemudian mempresentasikan hasil pengumpulan data, hasil pemrosesan data di tingkat kelompok. 8 anak ini kemudian menyampaikan semuanya satu persatu. Siswa yang lain ikut memberikan masukan terhadap siswa yang melakukan presentasi. Tentu presentasi ini dilakukan di dalam grup WhatsApp. Nah, setelah presentasi ini kemudian guru juga memberikan umpan balik, yaitu untuk mengetahui pengetahuan kognitif siswa. Guru atau saya dalam hal ini melakukan evaluasi dengan alat evaluasi Google Form. Google Form ini saya buat dan saya kirim lagi-lagi lewat WhatsApp.
Tentu di dalamnya saya juga melakukan penelusuran di rumah belajar dengan memanfaatkan fitur bank soal. Nah, setelah melakukan verifikasi data, yang terakhir dilakukan siswa-siswi saya adalah generalisasi, di mana masing-masing siswa merangkum semua hasil diskusi berikut masukan-masukan yang telah diberikan oleh kawan-kawan dalam kelompok dan merangkumnya sehingga menjadi sebuah produk pembelajaran dan ditarik kesimpulan. Guru juga memberikan andil, memberikan masukan-masukan yang kurang dan mengarahkan kepada hal-hal yang benar, tentu dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar. Menurut saya, portal Rumah Belajar ini sangat amat bermanfaat bagi guru. Kalau guru mau memanfaatkan secara maksimal Rumah Belajar, saya yakin tidak ada guru yang sambat seperti saya, tidak ada guru yang merasa kesusahan untuk menciptakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Sahabat belajar, demikian video singkat saya tentang pengalaman saya dalam menggunakan pembelajaran daring, memanfaatkan portal Rumah Belajar. Semoga menginspirasi dan mohon masukan dari semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Rumah Belajar membuat saya menjadi semangat belajar.